Oke, selamat sore. Wah, udah hilang nih semangat ini. Selamat sore. Oke, thank you teman-teman. Jadi saya pertama-tama saya mohon maaf dulu ini karena harusnya ada Pak Oscar Darmawan juga yang ikut bersama kita di panggung. Jadi keep applause for Pak Oscar pertama kali teman-teman. Thank you, thank you. I think yang di sebelah mungkin belum mau pindah ke sini nih, tapi nanti kita pelan-pelan bakal pindahin mereka ke sini. Tapi yang jelas hari ini di Indonesia Blockchain Week 2025 kita membuat sebuah sejarah baru. Tepatnya di panggung ini, sekarang ini. Karena belum pernah ada event di Indonesia yang ngumpulin 4 orang ini di satu panggung. Cari coba, jadi tepuk tangan dulu lah. Ini orang-orang yang luar biasa sekali dari industri kripto dan ini pertama kalinya mereka satu panggung. Jadi this is a history maker yang kita lakukan Pak. Jadi mungkin sambil duduk ya, saya izin duduk. Jadi hari ini saya ditemani, nervous sih sebenarnya teman-teman. Saya ditemani sama OGs yang ada di kripto, yang membuat industri kripto Indonesia bukan dari nol lagi, dari minus. Sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi satu-satu ya, dari pertama ada Bro Gabriel Ray dari Trip Exchange. Tepuk tangan dulu lah buat Ray. Halo gimana kabarnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Oke. Waduh. Kita dikit. Jadi ini sebuah kebanggaan ya bisa ngumpulin uji-uji bersama. Ini ada Hokage pertama toko kripto. It's been a while ketemu sepanggung sama Kai dulu sering ya. Sekarang dia udah financial freedom di Bali jadi susah ngundang Kai ini. Bro William, Pak Oscar juga udah jarang banget kita bisa ngumpul seperti ini. Jadi ini Makanya. benar kata lu bro, ini kesempatan yang sangat susah didapatkan. Benar. Apalagi ilmu-ilmu dari uji-uji seperti mereka ini kan sangat berharga Luar ya. biasa. Nah ini gratis apa bayar ini ilmu ini? Oh ini bayar sih buat eventnya sih. Nanti kalau kita udah sering lakuin mungkin bisa gratis teman-teman. Karena ini kita non-profit organization Dan juga. thank you for everyone yang udah hadir, nyempetin mendengar kita. Semoga nanti apa yang kita sharing bisa membantu teman-teman di industri kripto ini bertumbuh dan yang penting tambah kaya bro. Luar biasa, emang harus tambah kaya ya kuncinya teman-teman ya, thank you. Sekali lagi applause dulu lah buat Gabriel Ray dari Trim. Next one, Pak William nih. Jadi Pak William udah lama ngebangun kripto dari tech juga, sekarang ada block dev juga, mungkin bisa perkenalkan diri Pak William. Oh perkenalkan diri. Perkenalkan diri, walaupun nggak perlu sih, teman-teman udah tahu sih ini. Cuma Elis boleh gimana kabarnya Pak William? Baik. Oke, terus sibuk ngapain sekarang? Tapi alhamdulillah sehat lah. Yang paling penting adalah kita sehat. Oh betul, Seperti sehat. apapun yang penting sehat. Lari terus sekarang ya? Lagi dikurangin. Lagi kurangin. Kepalanya lagi mumet. Waduh, wah kapan nih ngebut mumet nih? Kita bahas juga. Tapi yang penting kita sekarang bisa ngumpul bareng nih happy. Betul. Walaupun biasanya apalagi sama Bro Kai ini, mungkin dulu lebih banyak berantemnya. Ya. Nah itu mungkin ada yang belum lahir kayaknya pada zaman itu. Jadi kita nanti harus sedikit cerita-cerita juga biar nostalgia ya. Siap. Oke selanjutnya ini ada, saya nyebutnya Hokage pertama ya dari Toko Crypto. The founder of Toko Crypto, founder of For You. Kai, apa kabar Kai? Baik, alhamdulillah baik. Thank you Iqbal, terima kasih Indonesian Blockchain Week juga untuk undangan hari ini. Saya minta maaf dulu, saya asal dari Singapura, mungkin bahasa Indo saya mungkin agak sedikit aneh atau apa. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, I'm sure nanti ada pertanyaan bahwa apa yang beda dengan sebelumnya, industri kripto sebelumnya sama industri kripto saat ini. I can say for sure bahwa look at this, ini kita belum pernah kumpulin kayak gini, tapi sekarang kita semua bisa duduk bareng untuk diskusi. Jadi anggapnya udahlah kita bisa work together untuk membangun sesuatu bahwa, and I think it's very interesting to see bahwa ini it's gonna be the next step kalau misalnya industri kripto mau maju ke depan gitu. I think pasti this is not the only time yang akan melihat bahwa kita duduk bareng untuk diskusi. Pasti ada banyak kesempatan di depan juga. Jadi disebutkan Hokage mungkin aku ya minta maaf dulu. Jadi ini bos-bos dan dulu udah muncul di kripto sebelum saya juga. Jadi it's very honored and delighted to be able to sit and share and talk
and discuss hari ini. Thank you. Luar biasa, luar biasa. Jadi, how can you learn bahasa so well now? Is it because like Indonesian wife? I mean, itu yang sangat penting juga. Kalau mau jago harus harus naturalisasi. Naturalisasi, oke, mantap. Thank you Kai. Oke, next dan last but not least, Pak Oscar Darmawan. Wah, siapa yang gak kenal Pak Oscar ya? Tepuk tangan dulu buat Pak Oscar. Ya, jadi Pak, ya. thank you Iqbal. Ya, senang banget bisa bicara di panggung ini ya. Ini teman-teman semua ini di sini ya. Ray, Iqbal, William, Kai. Jadi saya ketemu Kai, kita ketemu sama-sama di aturan baru keluar. Sampai sekarang Kai sudah financial independent. Financial, kebebasan finansial. Sudah luar biasa banget. Ya, sangat fun. Sekarang terus terang saya nggak lagi duduk di kursi manajemen Indodax. Ya, jadi kesibukan saya pikir saya bakal lebih santai. Tapi ternyata belakangan ini malah makin kesini makin kesana. Waduh. Padahal saya mau niru Kai. Iya. Rencananya saya mundur dari Indodax itu mau niru Kai. Supaya saya bisa sama-sama kayak Kai ketemunya di lapangan golf, ketemunya di tempat surfing gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa saya ketemu orang tetap di kantor terus gitu. Kayaknya saya harus tanya rahasianya sama Kai nih, gimana caranya supaya menikmati hidup. Tuh, boleh tuh, pertanyaan bagus tuh Pak Os. Jadi nanti kita tanyain semua ya. Ini alasan kenapa cerita-cerita ini terjadi sampai sekarang kita bongkar hari ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan titipan bisa yang punya WhatsApp saya bisa WhatsApp aja jadi bisa saya langsung tanyakan. Mumpung ada dan ini kesempatan langka sekali ya teman-teman ya. Besok nggak ada loh ini. Besok nggak ada, tahun ini mungkin nggak ada lagi. Jadi ini kesempatan kita pertama setelah berapa tahun industri ini berdiri ya? 2012, right? Pertama kali udah Indodax. Oscar lebih lama. Bitcoin.co.id 2012. Bitcoin.co.id 2012 kan? Nah benar berarti saya karena Terus ada VIP Bitcoin.co.id Coin.co.id. itu 2014. nah benar. Jadi memang dari 2012 sampai sekarang ini pertama kalinya kita bisa lihat the four OGs ada di satu panggung teman-teman. Jadi ya ini sangat jarang sekali lah. Gitu. Kalau thrift tahun berapa ya bro? 2015. 15. Tapi kalau bicara paling tua sebenarnya bukan bitcoin.co.id loh. Yang paling tua itu adalah blog.bitcoin.co.id. Ya. Nah itu ada blog di pendirinya depan. Pak William, Ya. tahun 2011. 2011, wah berarti benar OG-nya udah ngumpul semua di sini, jadi gak salah nih teman-teman. Oke, bukan pertanyaan sih, tapi sebenarnya ini pertanyaan dari hati nurani karena saya juga pengen tahu. Karena waktu itu saya belum bergabung ke industri gitu, jadi bapak-bapak lebih tahu lah. Nah boleh tahu nggak? Pertama mungkin Bro Ray dulu karena paling deket nih. Bro apa sih yang akhirnya memutuskan dirimu untuk terjun ke industri kripto dan kenapa dulu bikin thrift? Boleh tahu nggak itu ceritanya gimana? Ya tuh? dulu exchange kan cuma ada Indodax ya. Terus gue liat Oscar kok kaya, gue mau kaya kayak Oscar makanya gue bikin thrift. Gak ada apa. But basically gue bikin waktu itu mendirikan exchange karena basically waktu 2014-13 kan saya investing Bitcoin cukup banyak. Nah waktu itu mau jual supaya harganya dapat harga terbaik, pengen bikin exchange saja as a hobi. Tapi terus berjalan dan akhirnya thrift terus bertumbuh sampai sekarang. Ya that's the story. Kalau ditanya kenapa memilih industri ini, saya rasa ini kalau kita perhatikan sekarang ya, ini industri yang menerima aliran dana paling banyak dari berbagai macam investor as per data Bloomberg Terminal, salah satu industri yang menerima aliran dana paling banyak. Jadi kalau ditanya orang paling bagus meniti karir itu lihat apa? Lihat aliran dana venture capital, investor ini larinya kemana? Salah satu sektornya kan AI yang lagi hype, kemudian kedua Web3 yang kita jalanin. Makanya Iqbal kan terus di sini nggak keluar-keluar karena duitnya mengalir ke industri ini terus. Jadi kalau kita mau meniti karir atau bekerja atau memilih sesuatu, nah kita lihat yang kemana duitnya lari ke industri mana. Dan itu yang salah satu saya melihat kenapa industri kripto ini gonna be big dan masih akan terus bertumbuh 5-10 tahun ke depan. Wah, luar biasa, luar biasa. Hebat ya kalau orang iseng misalnya teman-temannya kita paling ke warung gitu ya atau ngapain gitu ya. Ini iseng, aduh gue pengen jual bikin exchange teman-teman. Itu bedanya ya, level founder dengan level rakyat biasa berbeda teman-teman. Jadi ya itu tadi hebatnya seorang Gabriel Ray. Nanti kita kulik lagi ya Gabriel Ray ya, oke. Nah mungkin tadi pernyataan dari Pak Oscar menarik nih. Ternyata pertama itu adalah blog.co.id ya Pak? Blog.bitcoin.co.id. Blog.bitcoin.co.id adalah exchange kripto pertama. Nah ini boleh
Bukan exchange waktu itu. Waktu itu blog, belum exchange. isinya blog Masih doang. blog aja. Iya, Nah iya, ini iya. boleh ceritain nggak? Ini mungkin ini nggak banyak nih, even nggak ada di podcast kayaknya. Boleh cerita nggak Pak Will? Dulu benernya hoki karena Hobi? Hoki. Hoki, oh, hoki. Ya, hoki luck lah. Karena waktu di Indonesia itu belum ramai soal Bitcoin, di luar kan udah mulai ada gaung-gaung berita di forum-forum membicarakan tentang Bitcoin. Nah, kebetulan background saya memang di IT waktu itu. Dan waktu itu memang ada domain name baru yaitu .co.id. Ya, saya beli aja bitcoin.co.id, tapi saya nggak tahu itu mau diapain, saya isi aja dengan blog. Intinya saya terjemahkan berita-berita dari luar negeri untuk dibaca oleh orang Indonesia. Oke. Iya, benernya ya pakai Google Translate gitu aja. Intinya kita translate ke Indonesia, pasang AdSense dapat duit. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu banyak yang tanya di kolom komentar, Bitcoin bla 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 bla, cara belinya seperti apa? Cara jualnya seperti apa? Nah, mulai saya bikin platform simple bagaimana cara jual dan Bitcoin di Indonesia menggunakan rupiah. Waktu itu masih pakai rekening saya personal. Terus lanjut terus. Boleh lanjut terus. Boleh. Gak masalah, ini semua orang will stay until the night lah. Kita gak ada batas waktu hari ini. Siap. Terus karena makin lama makin ramai, kemudian waktu itu premiumnya besar untuk beli Bitcoin di Indonesia. Makanya sampai Bro Ray bikin exchange sendiri. Karena kita memang ambil premium agak besar. Karena kita untuk bisa mendapatkan Bitcoin, kita mesti ngambil dari Rusia, dari Cina, dari US gitu kan. Mt. Gox segala macam yang sekarang udah tutup. Dari situ ternyata satu, revenue kita gede. Dua, marketnya juga besar. Dan tiga, media di Indonesia mulai kecap. Ngomongin Bitcoin, ngomongin harga, ngomongin di China ada isu tentang Bitcoin bla 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 bla. Interest orang Indonesia yang mau beli Bitcoin makin banyak. Nah dari situ makanya kebetulan saya berpartner dengan Pak Oscar ini udah lama. Jadi jauh sebelum kita bikin Bitcoin Co ID atau Indodax. Tapi saya ini nerd. Saya introvert, nerd, bisanya cuma ngoding di belakang komputer gitu kan. Saya bilang nih sama Oscar. Nah Pak, bentar dulu Pak, sebelum Dilan pengen tahu dulu ketemunya di mana Pak? Ketemunya di mana dulu? di suatu tempat yang gelap. Waduh. Enggak. Saya curiga ini night club mana ini? Orang tua ini. Kita sama-sama alumni di satu SMA yang sama. Iya. Oke. Ya, terus saya tanya ke Pak Os, ini kayaknya bagus nih ke depannya gitu. Yuk kita seriusin. Di waktu yang sama kita punya usaha waktu itu, software house, agak goyang lah company-nya. Jadi benernya kita masuk ke industri Bitcoin bukan karena kita lihat visi yang luar biasa dari Bitcoin. Waktu itu kita masih nggak terlalu jelas ke depannya gimana, tapi kepepet ya karena usaha sebelumnya not going anywhere gitu kan. Jadi ya udah kita seriusin bareng-bareng. Luar biasa ya, yang satu bosen, yang satu kepepet gitu. Hebat ya, hebat. Founder ini selalu menemukan cara untuk bisa menyelesaikan atau menemukan suatu hal yang baru. Makanya jadi founder semua teman-teman. Beda nih, kalau semua founder, kalau saya cuma operator nih. Bukan founder, beda. Ya kan levelnya beda, ini insight yang sangat-sangat mahal. Jadi ini gak didapetin di mana-mana ya teman-teman ya. Tadi baru tahu juga ternyata Pak Will, kalau ternyata Bapak bisa temuin pertama dari hobi ya. Bukan hobi, dari tadi pas waktu bikin blog Hoki. Ya, dari hoki juga pertama nemuin punya jadi domain. Alpanya dari mana Pak Will? Alfanya baca di forum aja. Baca di forum. Waktu itu di Kaskus sebenarnya ada. Betul, di Kaskus banyak. 2011-12 sudah ngomong Kaskus. Benar. Ada forum ngomongin Bitcoin bla bla bla. Orang mining pakai laptop bisa dapat mata Mining uang ya? aneh ini kan. Ya terus ya hoki lah. Saya selalu bilang hoki aja. Saya dulu bukan siapa-siapa gitu. Tapi karena Bitcoin bisa ketemu dengan teman-teman yang keren-keren di sini. Sama-sama Pak. Oke, wah itu luar biasa sekali ya. Oke. Nextnya kita sebelum bahas Indodax lagi, karena nanti pasti bakal ke Pak Os. Jadi kita ke sebelah dulu nih Pak. Yang dulunya jadi wah kompetitif banget kayaknya ya dulu ya. Nah ini mungkin boleh ke Kai. Why do you choose to build toko crypto back then? Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan itu, saya mau kasih saran ke event organizers. Kayaknya di sebelah lagi asik. Aku sarannya untuk panelis di depannya harusnya
bikin trading competition pasti pasti masuk ke top Top sini ya? trending news sih. Itu. Enggak, Bikin- kita bikin kontes tinju kayaknya lebih rame. Waduh. Nah, lucunya tadi speaker yang sebelumnya itu Jun dari Memcore, dia bikin kontes tinju di Thailand pakai Web3. Tapi kayaknya kalah sama dia. Dia Oh, iya, betul. setiap hari nge-pumping Gym, muscle gym. soalnya. Wah, Atau kalau mau sama William harus kontes lari, siapa yang paling cepat. betul. So, mungkin untuk sedikit cerita bagaimana, jadi pertama kali saya masuk ke kripto itu gara-gara ada teman baik sama Oscar sama William, mirip sama saya. Jadi ada teman baik di Singapura, dia ajarin saya tentang Ethereum sama smart contract. Nah itu yang sejak 2015. Nah untuk cerita bagaimana saya bisa bikin toko kripto di Indonesia, I would have to say itu gara-gara ada Pak Oscar sama Bro William. Dulu kita melakukan arbitrase sih sama bitcoin.co.id. Dulu banget di 2018. Soalnya waktu itu ada arbitrase, ya kita beli bitcoin dari luar negeri terus jual ke bitcoin.co.id terus muterin. And then lama-lama kita decide to make PT untuk bisa institutionalize the flows. Kemudian setelah itu kita bikin toko kripto, namanya toko kripto untuk bisa memfasilitasi untuk orang retail bisa masuk untuk melakukan arbitrase. Lama-lama ya kita ikut dengan, waktu itu masih ingat ada FGD dan lain hal. Dan ketemu sama Ray, sama William, sama Oscar. William jarang muncul ya kayak Jarang FGD. muncul, saya di belakang layar. Saya malu. Enggak lah, dia yang kode di belakang. Inilah toko kripto bisa ada itu gara-gara Oscar sama William sama bitcoin.co.id. Kalau enggak ada toko kripto. Biasa, Itu wah ini, cerita. nah ini cerita juga saya belum dapat nih, terus ada lagi yang mau disampaikan. Udah lanjut. Udah. Oke. Itu cerita. Jadi setelah itu ya bukan angkanya, walaupun financial freedom, tapi kalau dipanggil ya masih, kalau Bro Iqbal panggil untuk ikut acara Indonesian Blockchain Week, tetap harus balik dari Bali untuk ikut dengan acaranya. Wah luar biasa, terima kasih sekali atas kedatangannya Bapak dari Bali. Tepuk tangan dulu lah jauh-jauh dari Bali teman-teman. Udah financial freedom, tiap hari mungkin main ke pantai terus ya kayaknya ya di Bali ya. Waduh. Lebih suruh main tenis sekarang. Tenis. Oke main tenis. Oh bukan pedal. Bukan pedal, sekarang pedal loh. Enggak lah, tenis lebih manly. Boleh manly. Oke, itu teman-teman. Baiklah. Oke, next shot. Pak Oscar, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu juga teman-teman. Boleh cerita dulu waktu jalan awal-awal nih sama Indodax. Ketemu Pak William, gimana tuh ceritanya Pak? Ya. Saya itu masuk ke sini, ya itu ditipu sama William. Diblusuin gitu loh. Jadi karena kita sama-sama mau ngembangin besar, terus kan kita ini nih, kita pingsut. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Pingsut, ya. Iya. Tapi karena saya nggak jago pingsut, saya kalah kan. Saya pikir, jadi CEO lumayan lah, keren gitu kan, kelihatannya keren. Tapi ternyata begitu, ini bercanda ya pingsutnya ya. Ya, akhirnya saya maju di depan jadi CEO. Saya pikir enak ketemu media, ngomong di panggung, lain sebagainya kan. Ngurusin kantor, ngurusin marketing. Tapi ternyata perkembangan Indodax atau bitcoin.co.id tahun 2013 sampai 2017 itu bukan banyak di kantor. Tapi banyak dipanggil polisi. Banyak dipanggil polisi, banyak dipanggil Bank Indonesia, banyak dipanggil Satgas Waspada Investasi. Ya, bahkan nama saya tuh sepertinya kena shadow blacklist. Jadi karena saya terlalu aktif mempromokan tentang kripto, akhirnya saya nggak bisa kredit apapun pakai nama saya. Karena nama PT Bitcoin itu kan terkaitnya sama Oscar. Nah ini pinternya Pak William nih. Jadi Pak William itu komisaris, saya direksi kan. Nah jadi waktu pengajuan kredit, kalau Pak William diterima. Kalau saya pengajuan kredit langsung ditolak. Ya itu cerita pahitnya mulai usaha Indodax tahun 2014 sampai 2018. Tapi setelah itu, setelah 2018, setelah ada regulasi, lain sebagainya, berkembangnya makin bagus. Ya syukurlah kita bisa melihat industri ini bertumbuh, ya bareng sama Ray, bareng sama Kai, ya kita sama-sama, saya dan Pak William,
ya cukup bangga kita bisa melihat sekarang exchange ada puluhan, ya dan kita sama-sama membesarkan industri kripto di Indonesia ini. Biasa. Sekarang tapi udah bisa apply kan Pak kredit Pak? Kemarin saya testing loh, saya testing. Jadi gimana Ya, itu? kan biasanya saya kalau beli rumah selalu cash kan. Ya. Nah, akhirnya kemarin saya testing beli 1 unit pakai kredit kan. Ya. Ternyata langsung di approve. Oh, Langsung di luar approve. biasa. Ternyata saya nggak masuk ke blacklist lagi. Wih, luar biasa akhirnya. Yang penting itu Pak, yang penting itu soalnya. Dulu di blacklist sama bank, sekarang punya bank. Luar biasa, memang itu Pak. Akhirnya kan memang ya eventually orang bakal kripto pada waktunya lah, bisa dibilang. Pak ini teman-teman ya, ada cerita tentang di blacklist. Itu loh perjuangannya itu gak gampang tuh. Bayangin kalau kita di blacklist, untung Pak Oscar duitnya banyak. Jadi gak apa-apa di blacklist pun masih bisa beli banyak hal kan. Kalau kita di blacklist, waduh gawat lah udah ya. Cicilan masih numpuk ya kan, atau apa-apa segala macam repot ya. Jadi ya inilah tadi makanya cerita-cerita OG ini yang kemudian menginspirasi industri kripto itu sampai sekarang. Bahkan kita udah bisa dibilang udah banyak lah ya regulasi. Bapepti mulai masuk tahun 2018, akhirnya kita diakui sebagai aset. Dan sekarang terakhir 2022 jadi aset digital gitu kan. Dan diregulasi sama OJK mulai tahun ini gitu. Jadi ini memang luar biasa lah menurut saya. Saya aja dari luar melihatnya itu ini luar biasa sekali. Apalagi bapak-bapak ini semua yang memperjuangkan itu dari awal. Wah, makanya mungkin pada punya ikatan batin ya semuanya. Makanya itu saya mau tanya nih, nah ini pertanyaan selanjutnya nih, saya nggak pengen belajar sejarah lagi, tadi sejarahnya udah. Saat ini dengan perkembangan yang begitu banyak, dulu mungkin waktu 2012, 2015, 2018 itu usernya masih jutaan, sekarang udah 20 juta. 10% dari masyarakat Indonesia itu berarti berinvestasi kripto. Gitu kan, ini sebuah hal yang luar biasa loh, karena saham aja butuh waktu berapa lama di kripto cuma kurang lebih 15 tahun bisa capai 20 juta. Exchange-nya udah ada, atau pedagang udah ada 25 gitu kan, udah ada bursa kripto, ada POJK, udah ada PMK juga dari PMK 22 tahun 2022, PMK tahun ini yang baru keluar baru, dan juga yang terakhir ada POJK 23 kan. Jadi saya nggak pengen bahas peraturannya, tapi saya pengen tahu dari industrinya. Ada P2SK juga. Iya P2SK juga, ini nggak disebut loh ini padahal ini diingetin. Ya, tapi dari bapak-bapak semua, saya pengen tahu Pak. Sekarang itu menurut bapak-bapak industri kripto itu seperti apa? Ada yang bilang industri kita tuh secara peraturan sudah di depan sama market lain. Tapi ada yang bilang juga, oh ini salah beloknya nih, work turn nih. Malah ada yang malah belok ke kanan, belok ke kiri. Ada yang bilang, oh kita masih harus catch up sama negara lain. Nah ini pengen tahu juga nih dari pandangan bapak-bapak sekalian sebagai OGs, itu bagaimana? Mungkin lagi Bro Ray mungkin bisa pertama kasih pandangannya. Atau mau pas pon. Siapa mau duluan? Siapa mau duluan nih? Oscar dulu. Ya kayak mau duluan kayak. Oke. Oke, aku aja duluan. So angkatnya like I think menurut saya ya untuk masa depan buat crypto especially for Indonesia, I think salah satu kesempatan yang paling gede sama paling tinggi itu adalah bukan di crypto tapi lebih ke tokenisasi, di real world assets dan lain hal gitu. Menurut saya Indonesia punya banyak natural resources dan itu kesempatan untuk bisa masuk sebagai aset yang bisa anggapnya bisa membuka buat foreign investment untuk bisa masuk gitu. Untuk mendevelop sama memproses this natural resources. Itu menurut saya. I think mostly kita harus move from kayak misalnya digital assets doang, tapi move ke bagaimana kita bisa how do we bridge between kayak traditional finance ke crypto assets. Contohnya kayak misalnya ada perusahaan dari luar negeri namanya Robinhood juga udah masuk ke Indonesia dengan investasi yang gede. Mereka pegang both capital markets sama crypto markets juga. Kelihatan dari mereka itu udah menjadi this bridge. Jadi kalau Indonesia mau tidak mau kayak seperti anggapnya
taken over by foreigners itu kayak dari orang luar asing kita harus ya kerjasama untuk melihat bagaimana kita bisa membangun lewat secara regulasi sama sistem, merubah sistem untuk bisa memfasilitasi this few processes. And I think that will be masa depan untuk aset kripto, mau atau tidak mau. And I think that will be where the key focus will be selain trading competition yang di sebelah. Nanti kita buat di sini ya. Dari competition next year ya. Harus lah. Next year semua CEO kan ini kan sekarang dari KOL. Kita cari best of the best karena kan mereka selalu bilang mereka paling the best kan. Ikutin mereka kan katanya. Mereka prediksinya paling oke. Makanya ini kita bikin trading competition supaya buktiin. Jadi nggak ngomong doang, beneran ada. Jadi tahun depan kita semua all CEO of exchange kita kumpulin, kita main trading competition ya. Gitu, ini hadiahnya 1 Bitcoin gitu. Sponsor by siapa? Siapa yang mau sponsor? Nanti pakai platformnya dia boleh. Gitu. Jadi biar bisa jalan. Ya tapi menarik lah sebenarnya dari pernyataan Kai ya. Jadi memang kita lihat di masa depan sebenarnya potensinya memang masih luar biasa. Gitu. Tapi memang ya itu tadi berbagai masukan yang memang harus dilakukan juga buat Indonesia ya. Apakah Indonesia tahu enggak? Nah ini pengen tahu nih pernyataan yang lain nih. Mungkin siapa yang mau jadi yang kedua? Saya buka pertanyaannya. Pak Oscar. Pak Oscar, boleh Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang itu trader kripto ada 20 juta. 20 juta? Ya, 20 juta itu bukan angka yang sedikit, karena itu adalah 10% dari suara pemilu. Ya jadi satu hal yang membedakan industri ini dengan industri kripto sebelum-sebelumnya, kita itu sekarang sebagai salah satu penentu kebijakan pemerintah. Nah makanya kalau memang ada aturan yang lagi dibuat, lagi ada suatu masukan apapun, kita rasa ini waktunya kita trader kripto sama-sama bersatu, baik melalui forum seperti ini maupun secara asosiasi. Kita harus aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar ekosistem Indonesia itu terbentuk dengan positif. Bukan positif untuk exchange ya, tapi juga positif untuk trader aset kripto, tapi juga positif untuk developer blockchain. Ya, kalau kita melewatkan momen-momen ini sayang banget, karena sekarang ini adalah momen-momen di mana Indonesia mulai membentuk berbagai aturan untuk kripto. Contohnya, sekarang ini kan lagi rame revisi RUU P2SK. Itu kan sebenarnya pemerintah lagi meminta masukan dari industri, meminta masukan dari bursa, meminta masukan dari asosiasi, dan meminta masukan dari masyarakat. Kalau kita nggak aktif memberikan masukan, dan aturannya nanti sudah diketok keluar, itu salah siapa? Salah kita semua, karena kita nggak memberikan masukan. Ya, saya kemarin ada lihat liputannya Ray, keren banget di CNBC, menyuarakan kepentingan industri. Ya itu sesuatu yang saya rasa di-appreciate ya. Ya, tapi kan tentunya ada banyak masukan dari masyarakat sendiri. Nah itu yang mungkin masyarakat juga harus ikut menyuarakan nih. Bagaimana kira-kira dan aturan apa yang sesuai. Ya, karena kita semua adalah satu di sini. Sama-sama berjuang untuk ekosistem kripto. Oke Pak Os, sebelum lanjut saya ada pertanyaan lanjutan sebenarnya. Karena ini menarik nih. Kemarin saya tuh ada baca komentar di Twitter, di X gitu ya. Bilang kenapa kripto tuh harus dekat sama aturan. Bukannya kripto itu waktu pertama kali Bitcoin itu dibentuk, itu kan pengennya desentralisasi. Tidak ada kepercayaan kepada pihak ketiga, gak ada kepercayaan sama government gitu. Terus kenapa sekarang kita butuh untuk kontribusi ke aturan? Nah, gimana tuh Pak? Kalau menurut saya kita suka nggak suka, kita itu adalah warga negara Indonesia. Jadi biarpun kripto itu sifatnya decentralized, tapi selama kita masih megang paspor Indonesia, KTP Indonesia, kita memang harus tunduk pada aturan negara setempat. Ya. Nah makanya sekarang kuncinya adalah bagaimana memastikan peraturan yang dibuat itu seimbang. Memacu pertumbuhan industri dan tetap harus melindungi masyarakat. Ya, gimana nih jalan tengahnya? Dan gimana supaya pemerintahnya juga bisa mengatur. Nah itulah kenapa pentingnya aspirasi disampaikan. Kan kita juga punya lembaga legislatif ya, kita ada DPR, kita ada, kan saya percaya di setiap wilayah kalian punya
perwakilan-perwakilan DPR. Ya, pemerintah sendiri melalui OJK membuka pintu aspirasi, ya, masukan tentang aturan yang dibuat. Kan setiap orang boleh sebenarnya mengirimkan surat. Iya. Tentang kalian mengirimkan surat atau enggak, itu kan hak kalian. Hak itu dipakai atau enggak, terserah kalian. Kalau nanti sampai aturannya enggak sesuai, ya jangan menyalahkan pemerintah. Tapi kita harus menyalahkan diri sendiri yang tidak bersuara. Wah luar biasa nih, jadi memang harus bersuara ya Pak ya. Karena kalau enggak ya kita bagian dari Indonesia, benar sekali. Jadi kalau misalnya nanti peraturan di Indonesia yang berbeda sendiri ataupun enggak sesuai dengan jalannya industri gitu ya. Jadi misalnya industrinya ke A, ternyata aturannya ke B, ya itu berarti salah kita juga ya. Nah ini mungkin menarik sekali teman-teman. Jadi itu juga ya, jadi kalau teman-teman di sini merasa bagian dari komunitas, merasa jadi bagian dari industri kripto, jadi ya bersuaralah gitu untuk menyuarakan misalnya apa yang aspirasi teman-teman ingin lakukan. Karena tadi Pak Oscar benar, kita 10% dari total penduduk loh, itu total suara pemilu. Bahkan ada anggota DPR aja pemilihnya nggak sampai 1 juta masuk ke Senayan kan Pak. Gitu. Jadi ini harusnya kalau 20 juta bisa bawa berapa orang ke Senayan gitu. Jadi ya ini sangat penting sekali ya. Oke, tinggal 2 nih. Siapa yang mau ketiga atau nanti pertanyaan ini saya kasih lebih tajam. Siapa yang mau duluan? Oke, boleh. Gimana bro? Jadi yang paling harus diperhatikan dari regulasi adalah industri harus bisa bertumbuh balance dengan regulasi. Jadi regulasi itu nggak boleh terlalu ketat, tapi juga nggak boleh terlalu longgar. Yang pas-pas saja. Pas-pas saja. Yang pas-pas saja. Yang pas itu yang enak. Nah, ketika udah pas, karena industri kripto ini bertumbuhnya sangat cepat. Produk-produk turunan kripto ini sekarang kan banyak sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan supaya gimana kayak misalnya exchange seperti Thrift, Indodax, kemudian toko kripto, gimana caranya supaya kita punya produk yang sama dengan exchange luar. Karena yang sekarang terjadi, begitu exchange luar mengeluarkan produk, sebenarnya secara teknologi kita juga bisa copy gitu loh. Paling simple, futures sekarang. Futures di luar sudah bisa kali 1000, ya kan. Nah, Ada yang kali 5.000. ada. Tapi bagi Thrift mau ngeluncurin kali 1000, kita bisa besok ngeluncurin. Tapi by regulasi kita belum bisa. Nah, harapan saya tentu ke depannya ketika global meluncurkan sesuatu ya tentu exchange lokal nggak boleh ketinggalan. Karena kompetisi exchange ini bukan antara lokal tapi juga dengan global. Nah itu yang penting. Kemudian kedua menurut saya yang paling penting itu pajak kripto sih. Saya sama teman-teman juga kayaknya udah bersurat berkali-kali ke DJP ya, ke Dirjen Pajak. Dan juga asosiasi juga telah menyurati. Karena pajak kripto ini terbilang cukup tinggi. Karena sebagai contoh, akhirnya dengan fee exchange, fee bursa dan lain-lain, saat investor itu 1 kali transaksi bisa kena 0,3% something lah. Yang menurut saya tinggi, sedangkan untuk take position itu kan 2 kali, buy sell kan. Jadi dihitung hampir 1%. Sedangkan margin orang trading itu 1% aja udah bagus gitu loh. 1% aja udah bagus. Nah bayangkan berarti untuk orang mau profit trading di Indo, itu harus achieve di atas 1%. Yang which is ini cukup sulit dilakukan di dunia kripto. Nah ini yang mungkin harus pemerintah sadar bahwa biaya kita ini sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan exchange global. Jadi mungkin insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah supaya investor yang selama ini pakai global bisa pindah ke Indonesia adalah ya menurunkan pajak kripto. Dan juga kalau memang mau dibuat fair ya exchange global juga harus berani diperintahkan memungut pajak supaya sama-sama adil gitu. Menarik. Ya karena memang kripto ini kan global ya. Beda sama industri lain ya. Kalau misalnya industri lain mereka mungkin ya peredarannya dalam negeri aja gitu. Atau barangnya ya dalam negeri. Barangnya nggak bisa dibawa keluar. Jadi betul. contoh kayak saham, ya saham mau dipukul gimana pun pajaknya dipukul peraturan apapun ya nggak bisa beredar keluar karena ya di dalam Indonesia. Tapi kripto is borderless kan. Benar. Kita nggak bisa restrict orang yang punya aset kripto, oh lu jangan trading di global lah, gimana orang kripto aja bisa pindah keluar. Oh, lu jangan trading di DEX, ya gimana kita bisa ngelarang mereka, kripto is borderless, kripto is like everywhere. Jadi yang harus diperhatikan insentifnya gimana yang punya kripto-kripto ini pindah pakai exchange lokal, itu sih yang menurut saya penting. Karena kalau exchange lokalnya bertumbuh,
lapangan kerja di semua exchange pasti bertambah. Kemudian setoran pajak juga pasti bertambah. Betul, industrinya juga Dan tumbuh. nanti kan? tebakan saya juga dalam pemilu ke depan karena jumlah investor ini udah 20 juta. Caleg ataupun pemimpin atau tokoh politik ya yang bisa memanfaatkan ini bakal pasti kepilih. Ini seperti yang udah terjadi di US. Ya kan begitu Trump bilang, oh Trump is a pro crypto, semua generasi muda itu termasuk exchange dan lain sebagainya langsung mendukung Trump. Dan ini saya rasa yang saya bakal lihat dalam pemilu berikutnya sih. Wah, itu beda ya, kalau di US memang pengaruhnya luar biasa. izin menyambut Ya, sedikit. boleh Pak. Tapi yang dikatakan Ray benar nih. Kalau kita lihat ya, presiden dan wakil presiden yang sekarang, Pak Prabowo Gibran, itu contohnya yang kemarin pemilu satu-satunya yang membawa isu kripto, isu blockchain. Dan ya. sekarang yang terpilih. Ya, itu salah satu bukti bagaimana powerfulnya topik kripto di Indonesia juga. Saya ingat tuh waktu itu Pak Wapres ya bilangnya. Mas Gibran tuh bilang Betul, kan Mas waktu Gibran. yang dia mau bikin hub-hub kripto, talent kripto, talent blockchain waktu itu dia bilangnya. Betul. Mungkin Ya. itu alasan juga kenapa sekarang ada revisi, ada aturan P2SK ini. Iya, Ya. betul. Nah itu sebenarnya waktu di mention itu memang ramai sekali. Kalau teman-teman ingat waktu zaman pemilu dulu, waktu Mas Gibran waktu itu mention tentang talent blockchain, itu langsung rame. Bahkan di CT atau X itu ramai sekali. Pembahasan tentang waktu itu pasangan 02 ya, 02 pro sama kripto. Jadi ini membuktikan sebenarnya. Kalau mau menang pemilu ya dukung kripto gitu ya. Ya betul. Tinggal kita ngasih aspirasi aja. Betul, Kemauannya betul. gimana sih gitu kan. Iya benar. Jadi ya memang saya juga yakin sih. Karena di US juga sudah melakukan itu gitu. Kalau memang kripto itu bisa menjadi penyaring aspirasi lah. Di Karena Korea kalau- juga terjadi. Di Ya. Korea sama. Korea juga sama, Iya. benar. Di Korea terakhir sama. Karena akhirnya sekarang si PM-nya juga yang pro kripto. Jadi ya bukan hal yang baru lah. Dan kayak Bhutan sekarang mereka udah punya digital asset treasury, El Salvador juga sama. Kazakhstan juga maju. Betul, tentunya. betul. Karena pemerintahnya support. Banyak lah. Banyak. Ya semoga lah nanti di Indonesia juga lah ya. Amin. Tuh, nah, tadi tapi jadi menurut Pak Wil gimana Pak Wil? Untuk Saya- sekarang gimana nih? Kita udah sih sejalan belum? lanjutin aja, teman-teman udah cerita banyak kan. Cuma kalau saya melihat, saya udah cukup lama di industri kan, udah 13 tahun gitu. Saya lihat perkembangan industri kripto di Indonesia makin ke sini udah saya anggap TradFi. Udah bukan suatu inovasi digital lagi di Indonesia. Karena memang pengaturan dari pemerintah hukumnya terlalu banyak memang sekarang. Dan setiap kali kita mau melangkah, mau bikin sesuatu, ya tadi kembali yang dibicarakan Pak Os, kita warga negara yang baik, kita harus patuhi hukum. Itu saya sangat setuju. Kita warga negara yang baik, negara pasti butuh dana untuk pembangunan. Kita setor, itu saya sangat setuju. Tapi asas keadilannya juga harus dipertimbangkan kalau menurut saya. Tadi Pak Ray udah banyak bicara lah. Karena kalau saya boleh sharing dari Indodax, itu pajak final yang kita bayar, yang kita potong dari teman-teman yang trading di Indodax, itu lebih besar daripada revenue kita. Benar. Itu saya mengamini itu teman. Terus. Ya, artinya apa? Kita investasikan waktu, tenaga, pikiran kita di exchange, kita itu lebih banyak nyetor ke negara daripada buat kita sendiri. Itu revenue ya, top line. Betul, Pak. Revenue, gross. Belum di bawah revenue masih ada operasional. Masih kita mesti bayar server, bayar karyawan, biaya marketing. Di bawahnya masih ada lagi PPH badan, masih ada lagi PPN gitu. Itu bayar pajak lagi. Kita totally agree kita harus bayar pajak, cuma mungkin asas keadilannya harus dipertimbangkan. Dan saya rasa memang tadi background kita waktu bikin exchange kan macam-macam. Ada yang nggak sengaja, ada yang iseng gitu kan. Tapi saya anggap kita inovator lah di Indonesia. Kita inovator di bidang digital, kita nggak ngerusak hutan, kita tidak mengeruk tanah, gitu kan. Ya masa segitunya sih kita harus dibatasi menurut saya ya. Benar. Kemudian, Ya, Wah. betul itu menarik itu menarik itu. boleh lanjut. Boleh lanjut Pak. Ini tapi sebelum lanjut, FYI kan kita industri kripto tuh udah bayar pajak 1 triliun loh.
Yes. Udah lebih dari 1 triliun. Betul, Per betul. November kemarin udah Betul. 1 triliun. Ya. Which is kita oke lah, kita udah bayar pajak, Ya. agree. Kita mesti bayar pajak untuk pembangunan. Tapi ya aturan kan banyak gitu kan. Dengan berjalannya waktu ada aturan lagi, mesti ada bursa. Which is kita juga anggap it's okay gitu. Karena dengan struktur hukum yang ada di Indonesia, waktu itu ada di Kementerian Perdagangan, memang di komoditas tuh harus ada bursa, clearing, custody dan pedagang gitu kan, which is fine. Walaupun kita harus setor juga ke bursa. Kemudian dari situ pun sebetulnya setengah revenue kita diambil oleh bursa yang baru. Saya rasa masih oke, masih oke. Tapi tadi Bro Kai bilang ada P2SK ini. Iya. Terus yang juga digaungkan sama Bro Ray gitu kan kemarin di CNBC. Nah ini menurut saya aduh sangat sedih gitu. Kita sudah setor banyak sekali ke negara gitu kan dan kita berkontribusi juga ke bursa. Terus tiba-tiba ini bisnis model kita mau diambil gitu. Jadi kita udah dicekik sekali, cekik 2 kali, ini kepalanya mau ditembak. Luar biasa. Udah gitu aja Sebenarnya saya mau nambahin Pak, tapi nanti dulu kayak. Ini nanti malah shock ya. Jadi, tapi memang ya sebagai salah satu operator di exchange juga, ya saya mengamini lah apa yang Pak William sudah sampaikan kalau memang cost untuk exchange itu besar sekali loh. Apalagi exchange lokal kan. Kita harus ada manpower, kita harus untuk cost compliance-nya juga besar. Karena kita harus patuh adanya KYC, ada AML, ada ECT, ada macam-macam gitu kan, ada KYT. Itu semua bayarnya itu nggak main-main gitu kan Pak ya. Jadi memang ini aspirasi lah ya, semoga Pak Purbaya nonton. Karena kita juga ada live streaming ataupun anaknya Pak Baya yang trader kripto tahu juga gitu ya tentang isu-isu ini. Jadi mungkin bisa diajak sekali-sekali kita semua juga ya Pak. Atau mungkin bisa join panggung sama kita juga. Aduh ini bakal seru banget gitu sebenarnya. Oke, mungkin jangan lihat waktu. Walaupun di situ ada time kita lupakan. Jadi kita bahas aja terus. Nah selanjutnya nih bapak-bapak semua. Kan tadi kita tahu tantangannya memang luar biasa untuk industri ini. Walaupun sudah lebih dari 15 tahun, hampir 15 tahun untuk industrinya sudah tumbuh hingga sekarang sudah berkontribusi hingga sekarang gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku industri lah, apalagi bapak-bapak sekalian masih ada yang di exchange, masih Pak Oscar masih terus menginfluence ya, di Uptech juga, di Abi juga masih ikutan. Kemudian ada Kai juga yang sempat bikin project di For You gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik nih supaya industrinya juga lebih baik gitu. Bisa harapan, bisa concrete action mungkin nanti kita bisa bikin isi. Gak sampai penting sih teman-teman, tapi ya concrete action yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi siapapun itu supaya kita bisa bikin industrinya lebih baik. Nah, itu mungkin ada yang mau duluan? Ya, Kai. Mungkin aku Go ahead, duluan. go ahead. Untuk itu aku mungkin mau sharing sedikit about sesuatu yang by mentor yang aku sangat respect and look up to. Dia pernah sebutkan ke saya. Dia bilang ke saya bahwa apapun yang kami membangun secara bisnis atau hal yang lain itu misalnya kalau fondasi baik, business ethics-nya bagus. Terus secara you make sure bahwa itu di visi misi itu cukup luas. In the end, walaupun itu lama-lama mungkin di awal pasti ketemu dengan banyak kesulitan dan tantangan, tapi lama-lama the fondasinya akan menjadi yang paling kuat dan yang bisa mentahan paling angin dari manapun. Mungkin itu salah satu hal yang saya mau share. Kalau teman-teman lagi bangun sesuatu, project, nah itu yang juga lumayan menarik. Indonesia punya 270 juta penduduk. Nah kalau kita lihat top 50 lah coin market cap. Ada berapa yang masuk top 50 coin market cap tokennya dari Indonesia. Anggapnya ya menurut saya kesempatan untuk
bisa membangun sesuatu yang anggapnya orang Indonesia gak menjadi exit liquidity buat project yang di luar negeri. I think kesempatannya bagus. Jadi pas mau bangun I don't know, layer 1 blockchain atau layer 0 atau apapun, I think kesempatannya gede kalau misalnya bisa if the foundations are good and true. Terus yang paling penting itu adalah you need to address kayak a real world problem gitu. Mungkin ya my sharing on pertanyaan itu sih. Jadi belum ada project Indonesia yang masuk CMC Top 50 ya kayaknya? Ada gak ya? Nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada ya. Belum, Ada gak belum. teman-teman? Ada project Indo. Belum. Dulu TKU Kecuali pernah kalau nih. Satoshi ternyata orang Garut ternyata. Mungkin ya, mungkin. Mungkin iya, mungkin. Ada yang bilang Satoshi mungkin. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya. Nanti tiba-tiba 10 tahun lagi ada bukunya ternyata. Satoshi ternyata orang Garut ya, kita nggak tahu. Tapi ya mungkin saja ya teman-teman ya. Karena kita nggak pernah tahu kan Satoshi kan. Tapi ya sampai sekarang sayangnya belum ada nih project crypto yang masuk CMC Top 50. Tapi ya semoga nih saya berharap juga nanti semakin ke depan, semoga ada project dari Indonesia itu yang masuk ke CMC Top 50. Sangat Saya optimis sih. bakal didukung kan Bapak-bapak kan? Pasti. Bakal Kalau- di listing dong di exchange dong. Iya, Listing tanya dong ke Pak Wil. Di listing dong di exchange ya. Kalau ada project Indonesia bagus Oh iya listing dong, ya? harus Oke, dong. listing. Iya. Jadi teman-teman yang lagi building project dengan tenang, nanti kita pasti bakal dukung semua ya. Pasti. Ya. Oke, selanjutnya ada yang pengen disampaikan dari Pak Oscar? Ya. Boleh? Ya, mungkin saya cuma mau bicara satu hal sih. Ya. Ya, pasti teman-teman pernah dengar teori butterfly effect ya. Ya. Jadi teori di mana sebuah kepakan sayap kupu-kupu yang sebenarnya di sini mengepakkan kupu-kupu sayapnya, biarpun anginnya begitu kecil, tapi itu bisa membuat badai di suatu tempat. Nah, jadi message yang mau saya sampaikan adalah apapun yang kalian lakukan sekarang, apakah kalian influencer, apakah kalian dari industri, apakah kalian developer di blockchain atau apapun juga, atau bahkan Anda seorang lawyer, atau Anda adalah seorang dari industri lain sekalipun, menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah berusaha apa yang memang Anda tekuni, yang berhubungan dengan blockchain, Anda benar-benar lakukan, ya, itu akan pada suatu titik semua akan terhubung dan ikut memajukan ekosistem di Indonesia. Yang jadi masalah adalah pada saat orang berhenti tidak melakukan lagi. Ya, regardless seberapa kecil pun kelihatannya yang Anda lakukan, itu sebenarnya berefek kepada sekeliling Anda, itu berefek kepada industri secara keseluruhan. Ya, kayak contohnya lah, ini contoh aja ya, tadi dari percakapan di sini, apa yang dulu dilakukan dari Pak William, bikin blog pertama kali, ternyata berefek mengaruhi hidup saya. Kemudian ternyata apa yang dilakukan Indodax berefek mempengaruhi hidupnya Ray. Kemudian mempengaruhi hidupnya si Kai. Ya, ini kan salah satu contoh yang diceritakan tadi. Dan saya percaya nggak cuma exchange, tapi juga tentang developer blockchain. Bahkan tentang edukasi kripto. Mungkin apa yang Anda suarakan di Twitter sekarang atau Anda yang suarakan di Instagram sekarang itu mempengaruhi hidup orang lain yang mungkin tidak Anda kenal. Ya. Jadi kita semua di sini harus sama-sama membangun ekosistem ini. Seberapa kecilnya itu pun itu tetap matters. Setuju Pak Oscar. Jadi tadi butterfly effect mempengaruhi semua ya. Jadi kalau ada wartawan nih saya ketemu ide bagus nih untuk artikel besok nih. Ternyata industri kripto itu bermulai dari blok. Ya, industri kripto di Indonesia ternyata bermulai dari blognya Pak William. Itu jadinya ada butterfly effect sampai ke semua gitu ya Pak Oscar ya. Jadi memang teman-teman, mungkin sekarang teman-teman di sini duduk di kursi penonton nih sekarang. Tapi bisa jadi in the next 5 years, 10 years kita nggak tahu. Justru malah teman-teman yang di sini kita yang di sana gitu kan bisa aja. Kita nggak pernah tahu kan ke depannya seperti apa. Mungkin nanti ada founder-founder baru, ada founder project yang tadi tuh jadi top 50 project di CMC gitu ya. Karena teknologi blockchain itu menurut saya bisa untuk banyak hal gitu. Jadi nggak cuman buat exchange aja gitu ya. Jadi bisa banyak teman-teman. Oke Pak Oscar terima kasih sekali. Mungkin selanjutnya Bro Ray mau tambahan tentang harapan lah ke depannya gimana nih. Apalagi tadi ada P2SK, ada pajak gitu ya. Gimana tuh Pak? Harapan saya sih cuma saat ini sih tentu pajak sih yang paling penting. Pajak paling penting terus kemudian
juga saya melihat harapannya ya tentu saya yakin kan 5-10 tahun lagi banyak generasi yang seperti milenial, seperti Gen Z yang akan terima warisan, tentu kripto industrinya akan bertumbuh lebih besar lagi. Jadi harapannya tentu ini juga didukung dengan peraturan yang memadai, yaitu tadi seperti yang dibilang oleh CEO Indodax, Bro William, pajak ini memang harus diturunkan supaya jumlah investor yang pakai exchange lokal di Indonesia lebih banyak, exchange juga buat lapangan kerja lebih banyak, dan akhirnya setoran pajak juga lebih banyak. Itu aja harapan saya. Luar biasa. Bro, ini mau tanya dong, sekarang Trif ada berapa employee? Ada berapa pegawai untuk sekarang? Kita 100 something masih. 100-an 100 something ya. something. Semoga nanti kalau misalnya makin besar industrinya bisa 5x gitu ya. Harus ya, amin, amin, amin. Oke, itu teman-teman. Jadi 8 juta, berapa? 12 juta lapangan kerja. Dari industri kripto mau kontribusi berapa nih kita? Belum juga teman-teman lain yang punya project, yang punya exchange juga. Kalau pajaknya rendah otomatis kan industri ini akan bertumbuhnya menggeliat gitu. Betul, betul. Ya, itu Kalau kita lihat di Dubai, makanya kenapa banyak perusahaan kripto yang bikin di Dubai karena pajaknya nol kan. Akhirnya Dubai jadi center of crypto sekarang. Betul, betul. Every event, every perusahaan terdaftarnya di mana? Di Dubai. Iya. Dubai. Itu tadi pagi ada yang bahas soal Dubai. Itu menarik juga. Jadi memang kenapa Dubai itu jadi dibilang crypto hub sekarang? Karena mereka kasih insentifnya banyak sekali. Makanya perusahaan-perusahaan exchange besar itu bukannya di Dubai. Betul. Dan bahkan hari ini itu tuh kita compete sebenarnya Pak. Jadi ada Indonesia Blockchain Week, di Abu Dhabi sekarang juga ada Abu Dhabi Financial Week. Bedanya kita memang masih lokal gak apa-apa lah karena baru tahun kedua secara berturut kan. Di Abu Dhabi udah ada Bill Gates. Levelnya di nanti kita kecap lah ya. Semoga nanti tahun depan Bill Gatesnya malah ke Indonesia bukan ke Abu Dhabi karena marketnya Undang lebih seller banyak ya, kesini. undang seller ke sini. Benar, Oh, iya. Michael Sellernya ke sini gitu kan. Jadi kita memang punya potensi, punya populasi kenapa enggak gitu. Mungkin perlu Michael Saylor yang Ya. dari Indonesia. Perlu Michael Saylor yang dari Indonesia. Michael Seller Berasal dari Indonesia. Siapa yang mau duluan? Karena belum ada yang launching DAT nih di Indonesia. Di Digital Asset Treasury belum ada. Tapi udah denger banyak gossip ada yang mau bikin sih. Oh iya, Trif kan cicil Bitcoin tiap bulan. Trif udah cicil Bitcoin tiap bulan loh. Ada 3 loh, cicil Bitcoin, cicil Ethereum ya bro ya. Iya. Jadi ya nanti mungkin ada lah ya selanjutnya. Kita berharap ya semoga nanti kalau nggak dari sini ya dari teman-teman gitu. Siapapun bisa jadi the first. Gitu, bisa jadi Hokage untuk DAT ya. Oke, selanjutnya Pak Will. Ya, Gimana, harapannya gimana Pak Will? Harapan saya seperti yang Bro Kai bilang, kita ada Michael Saylor di Indonesia, kita ada tokoh-tokoh yang lahir di Indonesia gitu. Tadi udah di-share kan, top 50, top 100 nggak ada project dari Indonesia. Dan yang jadi masalah kripto ini kan universal, borderless. Semua orang bisa trading dimanapun, orang Indonesia trading di luar negeri. Saya juga punya account di exchange luar negeri gitu kan. Jadi orang kita itu bisa dengan mudah sekali trading di luar negeri. Kalau market Indonesia tidak kompetitif, ya pasti ke luar negeri gitu. Bukannya saya anti exchange luar negeri, karena saya sendiri pakai gitu. Tapi ya apakah tidak ada upaya dari pemerintah, dari pembuat aturan untuk melindungi industri? Kalau tidak, tadi tokoh-tokoh seperti Michael Saylor di Indonesia ini tidak mungkin ada. Buildersnya nggak ada, takutnya nanti exchange-nya juga nggak ada di Indonesia. Waduh jangan lupa. Sekarang udah ada 25 exchange ya di Indonesia yang udah PAKD ya. Bro William, aku sarannya mungkin sudah ada tapi tidak mau muncul. Tidak mau muncul ya, kenapa? Oh Tidak jadi muncul. Dex semua, jadi Dex semua. Iya, kalau muncul kenapa aja nanti. Oh, Nah, semoga jangan ke arah sana lah. Kita berharap memang industrinya terus bertumbuh sebenarnya. Jadi ya mungkin ini aspirasi dari teman-teman di sini, mungkin teman-teman juga bisa sampaikan juga. Karena kalau misalnya cuma berlima aja nih gitu kan yang ngomong ataupun menyampaikan aspirasinya kurang. Apalagi kita ada 20 juta yang udah pernah investasi di kripto ya. Tapi saya semoga semua portonya hijau. Kalau portonya merah nanti takutnya malah marah-marah soal kripto ini. Ya kripto ini scam nanti katanya. Salah juga jadi ya. Jadi ya semoga aspirasi-aspirasi ini bisa disuarakan pertama. Kemudian juga gak cuma di keep sendiri disuarakan dan juga didengarkan. Tentunya sama pemangku kepentingan. Itu harapan kita semua. Makanya kita kumpul di sini, kita menyuarakan karena kita masih di Indonesia dan harapannya ya jadi lebih baik.
Terakhir, ini mungkin di luar regulasi karena tadi kayaknya topiknya berat-berat nih, udah nunduk-nunduk. Aduh gimana nih, harus kecap. Kita coba topik ringan dulu ya. Menurut bapak-bapak semua, ini market udah bear apa masih bull? Itu dulu. Siapa ini, siapa? Bro deh dulu. Kalau saya masih cenderung netral. Netral. Karena satu yang harus diperhatikan, kenapa kita mengalami downside, teman-teman harus tahu bahwa sekarang ada investor-investor luar, itu ada yang namanya strategi namanya yen carry trade. Karena suku bunga di Jepang itu begitu murah, negatif 0,1%. Makanya orang-orang itu minjem uang dari central banknya Jepang, kemudian diputar ke saham luar negeri seperti US, Bitcoin, dan lain sebagainya. Nah apa yang terjadi dalam 1 tahun kebelakangan, central bank dari Jepang ini menaikkan suku bunganya, jadi 0,5%. Nah akhirnya terpaksa orang-orang yang pakai strategi ini, akhirnya mereka melikuidasi sebagian dari portofolio mereka seperti Bitcoin, kemudian saham US. Nah ini akhirnya menyebabkan penurunan sementara. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa ketika terjadi makro yang kurang bagus, belum adanya quantitative easing atau belum adanya QE, kita melihat masih banyak investor yang melakukan akumulasi Bitcoin. Seperti Sailor kemarin baru beli 900 million USD Bitcoin. 10.000 Iya, Bitcoin. 10.000 Bitcoin. Dan kita melihat juga 21 Capital barusan juga listing, ini yang digaungkan bahkan mereka udah koar-koar, kita harus lebih besar dari Sailor. Dan ini backingannya nggak main-main, backingannya Tether sama SoftBank. Berarti kan dari dua ini aja kita melihat bahwa institusi ini udah pada terus mengakumulasi Bitcoin. Dan belum lagi kata Eric Trump kan orang yang di pemerintahan, mereka tahu sendirilah. Sovereign funds ini dan kita juga melihat banyak negara-negara yang sudah beli Bitcoin. Termasuk kemarin kalau kita lihat berita di CryptoWave, Texas itu menjadi negara bagian pertama di Amerika yang borong Bitcoin. Jadi kita udah melihat bahwa shiftingnya sekarang retail doesn't matter anymore. Bahkan kemarin kita publish di analis CryptoWave media kita, bahwa ketika harga Bitcoin naik, zaman dulu cycle sebelumnya, itu dibarengi dengan naikan tren sosmed dan search. Sekarang ketika harga Bitcoin naik, tren search dan sosmed itu nggak naik, tapi harga Bitcoin tetap naik. Ini menunjukkan bahwa retail sekarang doesn't matter anymore. Jadi sampai ada yang berani bilang ya, kalau beli Bitcoin supercarnya Pak Renambah gua timpuk loh. Karena itu nggak masuk akal. Sekarang retail doesn't matter anymore. Makanya kita melihat walaupun secara liquidity belum ada quantitative easing, belum ada liquidity melimpah ke market, tapi secara fundamental lain di sisi lain institusi negara borong Bitcoin terus. Nah bayangkan apa yang terjadi ketika nanti udah mulai quantitative easing, pemotongan suku bunga, dan kita udah tahu arahnya udah pasti ke sana. Ini bukan masalah terjadi iya atau tidak, tapi pasti terjadi, it's just a matter of when. Karena kemarin juga udah masuk berita di media kita juga kan, kandidat-kandidat yang akan menggantikan Powell. Yes. Dan yang nomor 1 voting paling tinggi ini orangnya Trump. Kalau orangnya Trump duduk di central bank, otomatis kita akan melihat suku bunga itu dipangkas hingga sampai 3% something, finalnya ke 1%. Sekarang kan 4,7% something, target Trump itu 1%. Dan ketika suku bunga 1%, udah kita tutup mata saham US, Bitcoin dan lain sebagainya, itu pasti terbang. Nah cuma it's just a matter of when. Cuma orang kan biasa nggak sabar. Kalau ada koreksi dikit bilangnya gini. Tapi kalau secara fundamental saya melihat harusnya netral. Dan belum ada arah-arah kita bearish apalagi dengan fundamental ini. Good afternoon. Good afternoon-nya harus diganti dulu ya, good afternoon. Nah ini saya ada pertanyaan lanjutan. Karena ini saya yakin belum terjawab juga nih sama teman-teman. CryptoWave sempat hilang kemarin karena kenapa Pak? Apa karena dibungkam? Enggak. Oh enggak. Itu enggak ada. Ini pengen tahu dulu nih, pengen tahu. Apa kan? Lebih ke arah ada percobaan hacking ke akun CryptoWave sehingga diamankan dulu sama tim Meta dan ini sedang diurus juga sama tim Meta untuk dikembalikan. Oke, udah aman ya? Aman. Aman. Enggak ada hubungan dengan itu. Enggak ada hubungan ya teman. Oh enggak. Ini percobaan dari luar. Oke, ternyata bukan temannya, bukan ternyata bungkam-bungkam ya. Jadi tetap tenang aja kalau mau menyuarakan aspirasi, tenang aja, gak ada masalah ternyata. Karena pemerintah kita baik kok, teman-teman di DPR yang juga menerima masukan kita dengan sangat betul. Jadi jangan ragu dan jangan sungkan ya. Oke, Pak Wil, gimana? Ini market udah bearish apa bullish nih Mas? Apa langsung all in malam ini? Gimana? Menurut saya sih selalu bullish, apalagi 2 minggu lalu saya bilang bullish di event yang lain, terus harganya langsung naik gitu. Oke, jadi saya bilang bullish, tapi saya beli dulu. masalah teknikal fundamental copy paste aja lah saya. Buka kelas gak Pak Wil? Buka kelas gak? Buka sinyal gak?
Saya nggak jago trading benernya. Saya intinya invest, DCA gitu aja. Saya maksudnya nggak tahu teknikal, nggak tahu fundamental, rasio-rasio segala macam. Nggak ahli di bidang situ lah. Saya ahlinya cuma bikin sistem aja sama Luar bikin biasa produk. memang. Pak Wil, yang Ethereum yang dulu masih ada nggak? Puji Tuhan masih ada. Masih ada, luar biasa. Udah berapa itu ya sekarang? Modalnya dulu berapa tuh modalnya? Rezeki anak soleh. Ya, oke, luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Semoga kita nanti ketemu koin yang kayak gitu ya teman-teman ya. Yang bisa 100x, 1000x gitu kan ya. Tapi tadi ya, memang harus sabar sebenarnya. Kayak Ethereum kan juga dari ICO sampai sekarang nggak besoknya langsung berubah. Karena ada waktu juga gitu ya. Nah, karena kebanyakan investor Indo itu mintanya kaya cepet bro. Besok ya? Beli sekarang, bulan depan beli McLaren. Benar. Kalau bisa, lihat Pak Ray punya Lambo, beli bulan ini, Benar. tahun ini minta beli Lambo. Padahal gua berproses di market ini kan 11 tahun. Betul, betul. Itu Jadi yang kalau kadang- ada koreksi dikit, panik nyalain orang bro. Kan nggak boleh begitu. Ketika ada koreksi, ya ini kesempatan kita untuk Benar. kita buy the dip atau kita analisa. Kalau memang nggak tahan ya cut loss nggak masalah. Karena again in this market, retail doesn't matter anymore. Mau kalian jual, mau kalian beli, ini gamenya udah a whole different beda level. Udah beda lagi. Wah, menarik deh, menarik. Oke, Kai, bullish or bearish for market? Honestly, aku sih lebih ke historical data seharusnya ya kita udah mulai masuk ke ini bear market anggapnya. Soalnya kalau tadi Bro Ray bilang sekarang udah mulai institutional, udah mulai masuk. I think more and more so akan mengikutin dengan tren yang udah berapa ratus tahun sebelumnya sampai sekarang pasti ada naik yang akan ada turun juga. Nah untuk kapan itu kemungkinan itu kita semua nggak bisa tebak. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini udah kayak all time high, pasti untuk kalau mau misalnya mau menggerak harga Bitcoin untuk contohnya dari sekarang menjadi 200.000 US dollar untuk capitalnya pasti jauh lebih tinggi daripada mungkin dari 20 ke 50 contohnya. Jadi menurut saya untuk movementnya akan mulai lebih movementnya Bitcoin akan mulai lebih sempit. Jadi untuk volatilitasnya udah nggak segila sama beberapa tahun lalu. But yeah, looking at it, I think yes, cooling down is required sih, menurut saya. Oke, menarik nih. Pandangan berbeda ya teman-teman ya. Ternyata ya ada bearishnya, tapi ya juga cooling down ya sekarang ya. Tapi bear market harus ada nggak Kai? Harus, bear market harus ada supaya kita bisa bikin support level yang baru. Kalau bear market tidak ada, bisa gila sih makin naik terus gitu. Harus ada. Jadi itu yang menjadi support level yang baru untuk kita bisa pakai itu untuk indikator yang baru untuk the next wave gitu. Jadi di berapa nih support level sekarang? Say again? Di berapa support levelnya sekarang? The next support Technical. level. Harusnya tanya di sebelah nih ya. Menurut saya ya, I don't know man. Range-nya gede sih, 50 to 80. Tapi itu tergantung, it's now when we talk about harga Bitcoin, itu bukan, you have to look at psychology-nya orang itu. It's like Bitcoin in itself harus 50%, 51% ini computational power. Jadi untuk support level juga harus ada 51% yang pegang Bitcoin yang agree bahwa ini udah cukup lah. Udah support level gitu. Ini teknis dan juga fundamental banget. 51% ya, udah kayak voting di DPR juga nih ya. 51% baru bisa sah RUU P2SK-nya. Aduh, oke. Pak Oscar, gimana Pak? Ya, saya sependapat sama Kai sih. Jadi saya percaya bahwa ini adalah momen di mana mulainya bear season. Ya, dan momen bear season itu sesuatu yang diperlukan di ekosistem Bitcoin. Karena kalau nggak pernah bear season itu malah sesuatu yang berbahaya. Karena titik supportnya nggak akan terbentuk. Itu artinya momentum halving nanti yang di April 2028 itu malah halving nggak akan berefek. Kenapa? Karena nggak ada momentum.
Ya, kenapa Bitcoin bisa sampai hari ini kenaikannya bisa stabil dan bagus? Karena Bitcoin itu punya masa-masa dia masuk bear season. Masa-masa orang mengambil profit, kemudian menyiapkan momentum untuk beli lagi. Ya, itu adalah bagian daripada cycle semua komoditas gitu kok. Semua komoditas seperti itu. Semua komunitas. Ya, kita bicara emas, kita bicara bahkan CPO yang hot di Indonesia, kita bicara perak atau apapun itu, semua itu ada cycle-nya. Suka nggak suka, apalagi kalau kita sudah bicara kripto ya, kripto itu kan sudah mulai masuk ke institusi. Pemain-pemain institusi itu juga selalu membaca cycle-nya. Ya, jadi menurut saya memang ini adalah momen bear season, cuma untungnya banyak negara seperti yang tadi Ray sebutkan mulai membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Jadi harapannya bear season ini nggak terlalu menyakiti terlalu banyak lah. Kalau dulu bear season pertama-tama yang saya alami kan turunnya 70% tuh. Ya, kemudian nextnya kan turunnya cuma 50%. Ya, dengan adanya banyak peningkatan demand dari berbagai negara dan lain sebagainya, saya kira bear season ini nggak akan terlalu dalam. Ya, harapannya mungkin di harga 70.000, 60.000, 70.000 itu sudah titik rendahnya. Sudah Ya, kalau dari saya pribadi. Tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi bukan saran investasi ini sekali lagi. Non financial advice. Ya, bukan financial advice, tapi sangat diperlukan adanya bear season. Minimal harganya harus sideways. Karena kalau sampai harganya terus-terusan naik, mungkin efek halving di April 2028 itu malah nggak akan terjadi. Ya, kalau misalnya terjadi bear season lah, besar kemungkinan 2027 itu kita akan melihat awal mula bull season lagi. Berarti kan memang siklusnya 1 tahun bear, 3 tahun bull biasanya. Karena apalagi pas halving tuh baru. 1,5 tahun lah bear ya. Kemudian 1,5 ya? Disusul sideways kan biasanya. Terus ada momentum, selalu ada trader awal atau whale yang menggerakkan bull seasonnya tuh. Siap. Berarti setahun setengah ke depan kita kerja dulu guys. Ngumpulin modal dulu ya supaya nanti bisa ambil posisi bagus. Ataupun ya memang ya trading aja sekarang kan walaupun mereka mungkin trennya turun tapi sebenarnya tetap ada potensi sebenarnya. Karena mau ambil tadi gainnya 2%, 3% gitu mungkin masih bisa dapat sehari gitu kan ya masih bisa lah. Kayak tadi malam Ethereum itu naik 8%. Gitu itu kan juga potensi sebenarnya untuk ada yang mau ngambil swing trade. Jadi ya menarik lah, selalu menarik market crypto kapanpun. Justru di bear market kalau menurut saya pribadi banyak alpha-alpha yang buat persiapan di bull market sebenarnya. Jadi jangan skip lah sebenarnya bear marketnya. Oke, paling sekian dulu karena memang waktu yang akhirnya memisahkan kita. Dari perjumpaan yang luar biasa hari ini membuat sejarah di crypto industri Indonesia. Pertama kali satu panggung ada Pak Oscar Darmawan. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Pak Oscar Darmawan. Kemudian ada Pak Sukai dari Toto dan For You AI. Kemudian ada Pak William Sutanto, CEO Indodax saat ini. Tepuk tangan dulu Pak William. Dan juga terakhir itu ada Pak Gabriel Ray dari Trif. Tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di hari kedua dari Indonesia Blockchain Week. Sampai jumpa besok. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih pada Mas Iqbal yang telah memandu panel diskusi terakhir pada hari pertama dari Indonesia Blockchain Week 2025 yang sangat seru sekali. Boleh kami persilakan untuk terlebih dahulu berfoto bersama dengan tentunya Pak Gabriel Ray dari Thrift, kemudian juga Bapak William Susanto dan Oscar Darmawan dari Indodex dan juga Pang Sukai dari For You. Boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai pelengkap dari kebersamaan di panel diskusi terakhir di hari pertama Indonesia Blockchain Week 2025. Boleh agak geser kanan sedikit, thank you so much. Boleh kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah untuk panel diskusi terakhir untuk sesi hari pertama.